Sebagai sebuah komunitas, masyarakat Tengger sejak lama telah menganut sebuah sistem religi lokal yang khas, yang disebut Budo Tengger. Meski demikian, kata Budo atau Buddha dalam konteks keyakinan yang dianut orang Tengger tidak memiliki kaitan dengan pengertian agama atau keyakinan Buddha, melainkan merujuk pada istilah yang pada masa lalu lazim dipakai masyarakat Jawa untuk menyebut keyakinan atau agama sebelum kedatangan agama Islam. Karena itu, tidak mengherankan jika mantra-mantra yang dipakai dalam upacara masyarakat Tengger sedikit banyak memiliki kemiripan dengan mantra dalam agama Buddha. Dalam ritual tradisi Tengger memang ada puja, ada mantra ya. Puja dan mantra itu merupakan satu hal yang penting dalam ritual Tengger. Nah, jika kita meneliti, menelisik apa yang disebutkan di dalam puja dan mantra Tengger, dan juga yang tercantum secara tekstual itu di dalam teks kuno, misalnya Purwobumi misalnya, memang terlihat dewata-dewata yang berlatar Hindu itu disebut di dalam mantra-mantra itu. Tapi juga ada apa yang disebut dengan dewa-dewa lokal, ya, artinya dewa-dewa yang tidak ada dalam tidak terdapat dalam panteon agama Hindu atau panteon agama Buddha, yang ini kita sebut sebagai dewa lokal, itu juga hadir dalam puja mantra masyarakat Tengger. Sebenarnya kalau kita melihat puja dan mantra Tengger, itu beragam keyakinan, tidak hanya Hindu saja, tapi juga ada pra-Hindu, atau juga sedikit banyak ada Buddhis yang ikut masuk di dalam konsepsi keyakinan yang disebut dengan Budo Tengger. Masyarakat Tengger dengan sistem kepercayaannya juga mengalami berbagai perubahan karena harus menyesuaikan dengan sejumlah kebijakan pemerintah. Terkait hal itu, pada sepanjang tahun 1960-an hingga 1980-an, masyarakat Tengger pernah mengalami masa-masa sulit. Kala itu, pemerintah Orde Baru memaksa masyarakat untuk melakukan proses formalisasi agama dengan memilih satu di antara 6 agama resmi yang diakui pemerintah. Bertolak dari kebijakan ini, pemerintah saat itu menolak mengakui Budo Tengger sebagai agama tersendiri saat masyarakat Tengger mengajukan permohonan pengakuan bagi sistem religi yang berasal dari nenek moyang mereka tersebut. Karena penolakan ini, pada tahun 1978, sebagian besar masyarakat Tengger memutuskan menganut agama Hindu. Karena agama ini dianggap memiliki banyak kecocokan dengan sistem religi yang secara turun-temurun dianut suku Tengger. Tradisi adat istiadat yang dilaksanakan ya itu tetap dilaksanakan. Kalau keyakinan ya yang di atas tahun 70 yang ada termasuk agama Hindu, karena apa? Karena cocok dari apa yang dilaksanakan ya, teori dan praktek. Kalau Hindu dan Tengger sendiri teori dan praktek. Prakteknya itu sudah dilaksanakan, teorinya termasuk keyakinan agama itu sendiri masih belakangan. Maka itu memang sudah ada cocok yang dilaksanakan bahwa di Tengger, Hindu Tengger ini orang Tengger ini beragama. Saat ini, meski mayoritas masyarakat Tengger menganut agama Hindu yang berpadu dengan kepercayaan tradisional, penganut agama-agama besar lain seperti Islam dan Kristen juga bisa ditemukan di kalangan warga Tengger. Kepercayaan Hindu yang dianut masyarakat suku Tengger memiliki beberapa perbedaan,
dengan yang dianut umat Hindu di Bali. Perbedaan ini antara lain terletak pada penanganan jenazah. Tidak seperti pemeluk Hindu Bali, pemeluk Hindu Tengger tidak mengenal ngaben sebagai upacara kematian. Sebenarnya Hindunya sama, ya. Yang di situ lihat sedikit ada perbedaan itu memang terkait dengan adat istiadat, ya, tradisi budaya istiadat istiadatnya. Nah, contoh kalau orang yang meninggal, ya, kalau di Bali itu dilaksanakan yang namanya ritual upacara ngaben. Nah, itu kalau di kita sini upacara entas-entas. Nah, tetapi sebelumnya itu diawali dengan kalau meninggal itu dikubur, bukan dibakar. Ya. Yang dibakar itu adalah simbol dari orang yang meninggal itu yang berbentuk dibentuk dari daun yangko itu yang namanya petra. Itu. Yang kedua di Bali itu masih yang namanya kasta itu diberlakukan. Kita di Tengger tidak memperlakukan kasta. Perbedaan itu diketahui setelah belakangan. Jadi ketika orang-orang melakukan penelitian, para sarjana melakukan penelitian tentang Hindu, ternyata ada Hindu di tanah Jawa Timur, namanya Hindu Tengger. Dan kemudian sarjana-sarjana ahli agama Hindu Bali lakukan kajian terhadap Hindu Tengger. Terdapat beberapa mantra yang mirip satu dengan lain. Artinya memang satu jalur yang sangat mungkin Hindu Tengger yang sudah lama tinggal di situ, masyarakatnya itu semakin diperkaya setelah Majapahit jatuh. Jadi ketika Majapahit runtuh, banyak orang dari Majapahit yang juga ikut tinggal di Tengger. Dan ini yang membawa gelombang baru, yang kemudian sama beberapa aspeknya dengan Hindu Bali. Jadi kalau perbedaan konkret itu tidak pernah disebutkan. Untuk mengatur kehidupan masyarakat, suku Tengger mengenal pemuka adat yang disebut Dukun Pandita atau Dukun Tengger. Dukun Tengger yang memiliki sejumlah kewenangan dalam masyarakat Tengger ini bahkan disebut sebagai salah satu identitas yang tidak bisa dihapuskan bagi suku Tengger. Disebut masyarakat itu ya ada kehormatan ya masyarakat kepada Dukun Pandita karena disebut orang suci ya untuk menyampaikan niat ya menyampaikan apa yang telah menjadi keniatan dari masyarakat itu sendiri maka disampaikan itu. Jadi dukun atau masyarakat serikat masyarakat di luar Tengger menyebutnya Dukun Tengger itu memiliki peran sentral terutama dalam kaitan dengan religi. Ritus-ritus Tengger dapat dilangsungkan apabila ada Dukun Tengger. Dukun Tengger lah yang menjadi pemimpin upacara religi, upacara keagamaan Tengger yang dibantu ataupun itu dibantu oleh orang yang disebut dengan Pak Tuwo dan Pak Lagen. Ini yang menjadi pimpinan, menjadi penjaga gawang menurut saya dari apa yang kita sebut sebagai tradisi Tengger. Hidup dalam balutan sistem religi dan kepercayaan yang kental membuat masyarakat suku Tengger selalu mengedepankan pentingnya keseimbangan dan keharmonisan dalam menjalani kehidupan, yakni keharmonisan antara manusia, Tuhan, dan alamnya, serta keseimbangan antara kehidupan dan kematian.
Hingga kini, suasana harmoni dalam kehidupan masyarakat Tengger masih terjaga dengan baik. Meski mayoritas masyarakat Tengger memeluk agama Hindu misalnya, nilai-nilai toleransi agama dan budaya masih kuat terjaga. Berbagai macam agama dan kebudayaan berbaur, saling merangkul dan menghargai satu sama lain. Alhamdulillah sangat menjaga antar agama. Karena apa? Karena mulai dulu itu tidak ada perselisihan dan saling menghormati antar agama. Kemudian ada beberapa sesuatu yang mengikat, kenapa kok tidak ada perselisihan. Itu mungkin yang bisa menjaga keharmonisan antar suku Tengger walaupun ada beberapa perbedaan agama. Mantra-mantra itu sama yang disebutkan oleh umat semuanya, khususnya itu ya tidak menyimpang dari ajaran kitab suci Weda.